الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du, masyaallah muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah subhanahu wa taala terus curahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya, begitu juga kepada seluruh umat beliau yang selalu mengikuti petunjuknya, yang selalu berpegang teguh dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di hari kiamat nanti. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk mereka. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala selalu mengingatkan kepada kita semuanya, selalu berwasiat kepada kita dan memerintahkan kepada kita dalam banyak ayat Al-Quranul Karim dengan wasiat agar kita selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjadikan takwa adalah bekal dalam perjalanan kita menuju kepada kampung akhirat kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, di tengah-tengah pandangan manusia dan di balik pandangan mereka dan yang tersembunyi dari pandangan mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menghadirkan rasa takwa dalam hati kita dimanapun kita berada. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, fenomena yang terjadi di setiap tahun, di akhir-akhir tahun seperti ini atau mendekati awal-awal tahun atau pergantian tahun, itu ada ritual yang menjadi rutinitas masyarakat, bahkan bukan masyarakat di sekitar kita saja, bahkan secara nasional dan secara internasional merayakan dan memeriahkan ritual-ritual tersebut, yaitu apa yang mereka namakan dengan tahun baru atau yang semisalnya, yang kemudian dirangkaikan dengan salah satu ritual besar umat Kristiani, itu perayaan hari Natal. Berbagai macam persiapan sudah kita melihat, dan itu bukan hanya terjadi
atau bukan hanya dipersiapkan oleh orang-orang atau umat-umat yang merayakan secara langsung daripada perayaan tersebut, bahkan kita atau sebagian daripada kita kaum muslimin mulai mempersiapkan dengan berbagai macam acara dan atensi, mulai mempersiapkan dengan berbagai macam kegiatan dan seterusnya. Kita melihat mungkin persiapan sederhana, kita melihat di pinggir-pinggir jalan, ya, mulai bermunculan sebagian daripada saudara kita kaum muslimin yang menjual atribut-atribut untuk merayakan hari raya tersebut, untuk merayakan atau menyambut kedatangan hari besar tersebut. Ini fenomena rutin yang terjadi di negeri kita dan bahkan semua negeri kaum muslimin secara rutin setiap tahunnya. Mungkin bagi sebagian kalangan itu adalah hal yang biasa karena sudah menjadi rutinitas kita setiap tahunnya. Apalah ya yang perlu kita permasalahkan kalau hanya kita melihat anak-anak kita yang meniup trompet, ataupun hanya sekedar 1.000-2.000 yang kita berikan kepada anak-anak kita untuk mereka beli trompet dan yang semisalnya, permen dan seterusnya. Apa yang perlu kita permasalahkan kalau hanya sekedar 1-2 kata yang kita berikan ucapan selamat kepada orang-orang di luar Islam yang merayakan itu? Begitu sederhana dalam pandangan sebagian daripada umat manusia. Tapi kita sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akidah yang benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, prinsip-prinsip dasar kita dalam beragama, menilai semua itu bukan hanya sekedar rutinitas biasa, memandang semua ritual-ritual yang dilakukan tersebut bukan hanya sekedar tiupan trompet ataupun yang semisalnya, tapi di balik itu ada suatu perkara yang besar yang berkaitan atau yang menentang atau yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama kita dan tidak boleh kita anggap biasa. Di sini kita menyebutkan beberapa perkara besar itu. Ya. Pertama, kaitan dengan apa di balik perayaan hari tahun baru ataupun perayaan Natal tersebut. Ya. Di mana di luar Islam atau umat-umat yang merayakan tersebut, secara prinsip agama mereka meyakini bahwa perayaan itu atau hari itu, hari pergantian tahun atau hari tahun baru tersebut bukan hanya sekedar pergantian kalender, bukan hanya sekedar pergantian tanggal yang rutinitas terjadi setiap tahunnya, tapi di balik perayaan itu mereka menyimpan sebuah keyakinan besar bahwa mereka sedang merayakan hari kelahiran daripada Tuhan yang mereka yakini sebagai Tuhan. Dan ini bukan hal yang biasa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mencermati di balik perayaan tersebut, ya, mungkin yang dianggap biasa oleh sebagian daripada kaum muslimin, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa di balik perayaan itu atau hakikat perayaan itu, inti dari perayaan itu adalah mereka merayakan hari Tuhan mereka, hari lahirnya sosok yang dianggap oleh mereka sebagai sosok Tuhan, pembawa keselamatan bagi umat manusia di alam semesta ini. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keyakinan yang begitu luar biasa menyimpang, ya, dari dasar-dasar prinsip akidah kita kaum muslimin, yang dimana kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk kita ibadahi, untuk kita sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kemungkaran besar yang diyakini oleh sebagian manusia, di mana ada Tuhan yang lahir atau dilahirkan pada hari itu, dan berbondong-bondong kita pun merayakan hari kelahiran itu. Naudzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kehinaan seperti ini. Ya, kehinaan dalam membeo dengan budaya yang diwariskan oleh orang-orang di luar Islam. Bahkan bukan hanya sekedar budaya, bahkan itu adalah prinsip agama mereka. Mereka meyakini hari kelahiran Tuhan mereka. Allah Subhanahu wa taala begitu murka kepada nenek moyang mereka yang mencetuskan keyakinan tersebut, yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'anul Karim. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Ya. Laqad ji'tum syai'an idda wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Ya. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Dan mereka mengatakan bahwa Allah Ar-Rahman memiliki seorang anak. Bahkan
anak tersebut menjelma menjadi Tuhan itu sendiri. Naudzubillah, keyakinan yang luar biasa. Kemudian kita begitu enteng, begitu lapang dada merayakan hari tersebut, ya, luar biasa. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah datang membawa suatu kemungkaran yang sangat besar, kemungkaran yang sangat besar. Di mana sebagian manusia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak dan anak tersebut lahir pada tahun itu. Pada awal tahun itu, pada tanggal tersebut. Itu kemungkaran yang luar biasa. Kemungkaran yang harusnya, yang sepantasnya kita sebagai seorang muslim yang memiliki prinsip dasar keimanan, yang seharusnya kita mengingkari kemungkaran tersebut, justru malah kita merayakannya. Ini suatu sikap yang sangat kontradiktif, ya, yang sangat bertolak belakang sekali dengan prinsip agama kita. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa itu adalah suatu kemungkaran yang besar, ya, suatu kemungkaran yang begitu luar biasa yang harus kita ingkari. Kemungkaran tersebut bukan justru kita merayakannya. Takadus samawatu yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Takadus samawatu yatafattarna, hampir-hampir langit itu pecah. Kemudian bumi terbelah dan gunung-gunung itu akan hancur ketika sebagian manusia mengklaim bahwa Allah memiliki anak, apalagi mengklaim bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mengklaim Allah Subhanahu wa taala memiliki anak saja begitu murkanya Allah, begitu murkanya makhluk-makhluk besar seperti langit, bumi, ya, dan gunung-gunung karena ketidakridhoan mereka dengan keyakinan tersebut. Anda aulir rahmani walada, ketika mereka mengklaim bahwa Allah memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada, dan tidak pantas bagi Allah Ar-Rahman itu memiliki anak. Itu hakikat daripada perayaan tahun baru mungkin yang sebentar lagi 1-2 bulan yang akan dirayakan oleh sebagian besar daripada kita kaum muslimin. Adapun orang-orang di luar Islam itu urusan mereka. Tapi yang kita ingatkan di sini adalah saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih terjerat dengan adat dan kebiasaan, yang masih terperangkap dengan keyakinan-keyakinan kufur seperti itu, karena memang ketidaktahuan mereka, ya, di balik daripada perayaan tersebut. Ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemungkaran terbesar yang terjadi pada hari raya tersebut adalah di mana sebagian daripada manusia meyakini bahwa hari tersebut adalah hari kelahiran daripada Tuhan mereka, dan tidak pantas bagi kita seorang muslim apalagi merayakan, bahkan meyakini, ya, keyakinan tersebut, ya, apalagi ikut andil dalam merayakannya, dalam memeriahkannya. Ini sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin besarnya. Kemudian yang kedua, jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perayaan tersebut dibalik daripada atau selain daripada menyimpan keyakinan yang kita sebutkan, poin pertama adalah warisan daripada budaya orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, orang-orang paganisme atau agama paganisme Romawi yang menyembah berhala-berhala mereka. Ini adalah warisan dari budaya dan adat kebiasaan mereka yang secara prinsip agama kita, agama Islam, kita meyakini bahwa kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka dan mengharamkan kita untuk meniru-niru sesuatu yang menjadi adat dan kebiasaan yang menjadi ciri khas mereka, apalagi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip agama mereka. Itu prinsip dasar agama kita yang tidak boleh kita sepelekan. Prinsip dasar agama kita adalah kita harus menyelisihi, ya, prinsip dasar agama orang-orang di luar Islam, ya, menyelisihi budaya-budaya mereka, tidak membeo, ya, dengan adat dan kebiasaan mereka yang mereka memiliki hari raya besar selain daripada hari raya tersebut. Ini kebiasaan-kebiasaan orang-orang di luar Islam yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita 1400 tahun lebih yang lalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'anna sanana man kana qablakum
Shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu fi juhri dhabbin la dakhaltumu. Sungguh pasti kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Nabi SAW menyebutkan ini bukan dalam bentuk pujian, tapi dalam bentuk celaan dan kemurkaan Nabi SAW terhadap prinsip sebagian daripada umat yang membeo dengan umat-umat di luar Islam sana, yang membeo dengan umat-umat di luar Islam. La tattabi'anna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti, membeo dengan umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan bukan dengan sejengkal kita, kalau kita lihat realita kita sekarang ini, lebih daripada sejengkal, lebih daripada sehasta. Begitu jauhnya kaum muslimin membeo dengan orang-orang di luar Islam. Para sahabat mengatakan, al-Yahud wa Nasara, apakah yang kau maksud itu adalah Yahudi Nasrani wahai Rasulullah? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka yang kalian ikuti? Nabi SAW menyebutkan begitu halus, begitu rapi, terstruktur, program-program orang-orang di luar Islam sehingga menjebak kaum muslimin untuk mengikuti dan membeo mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lihat bagaimana pola kehidupan kita sebagai kaum muslimin, bagaimana pola pergaulan anak-anak generasi kita yang membeo dengan budaya-budaya mereka. Mungkin sebagian daripada mereka memandang bahwa orang-orang di luar Islam, bangsa-bangsa Yahudi dan Nasrani di luar Islam, dengan segala kemajuan mereka, dengan segala kemegahan dan gaya hidup mereka. Tapi ingat jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tertipu dan menipu anak-anak keturunan kita dengan kemegahan dan dengan gaya hidup mereka. Ingat bahwa mereka adalah seburuk-buruk makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas muka bumi ini. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam kitab, dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana dengan entengnya, dengan begitu tanpa merasa berdosa kita membeo dengan orang-orang yang menjadi calon penghuni neraka selama-lamanya, dengan orang-orang yang mengingkari dan kufur terhadap agama kita, dan bahkan mereka memerangi kita dengan nyata maupun secara tidak nyata mereka memerangi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa kita tidak sadar dengan ayat-ayat seperti ini? Kenapa gemerlapnya dunia mereka itu membuat mata kita buta, ingatan kita lupa dengan ayat-ayat seperti itu? Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir baik dari kalangan orang-orang musyrikin wal yahud dan orang-orang Yahudi dan sebangsa mereka, finari jahannam, mereka akan masuk dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalam neraka jahannam. Orang seperti ini pantas kita ikuti, pantas kita membeo dengan mereka. Naudzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga generasi kita, anak-anak keturunan mereka, anak-anak keturunan kita, dan kita memberikan pendidikan dan pembinaan kepada mereka. Hakikat bagaimana dibalik daripada kejayaan, dibalik daripada glamornya kehidupan mereka, dibalik daripada kesuksesan mereka, mereka sudah sampai ke bulan membangun peradaban dengan segala macam kemajuannya. Ingat bahwa mereka adalah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas muka bumi ini. Tidak pantas bagi kita sebagai seorang muslim. Agama kita adalah agama terbaik. Prinsip akidah kita adalah akidah yang paling benar. Maka sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita ingatkan kepada seluruh kaum muslimin. Berlepas daripada apa dan bagaimana asumsi orang-orang di luar Islam tentang agama kita, dengan berbagai macam isu yang mereka lemparkan dalam, dan itu tidak lepas daripada propaganda orang-orang di luar Islam yang notabene kita mengikuti mereka dan merayakan daripada hari perayaan-perayaan mereka. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu di antara kemungkaran-kemungkaran besar, sekian atau di antara sekian kemungkaran-kemungkaran yang lainnya yang sering terjadi di tengah-tengah kita dalam merayakan daripada hari raya tahun baru dan yang semisalnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Fastaghfirullahal jalilal azim, innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang kita sampaikan pada khutbah yang pertama tentang kemungkaran-kemungkaran besar yang terjadi dalam perayaan-perayaan tersebut dan diharamkannya bagi kita umat Islam, bagi kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman untuk ikut serta merayakan hari raya tersebut. Mungkin ada orang mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang intoleran, anti dengan toleransi, tidak menghargai umat di luar Islam, dan seterusnya, berbagai macam isu dan propaganda yang mereka lontarkan terhadap agama kita. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa agama kita adalah agama yang paling mengajarkan kita terhadap prinsip-prinsip toleransi dengan jelas dan dengan batasan-batasannya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang sangat banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang prinsip-prinsip toleransi tersebut. Cukup kita mengambil salah satu daripada ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kepada kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam selama mereka tidak memerangi kalian dan tidak mengusir dan mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk kita berbuat baik, untuk kita berlaku adil, menjaga hak-hak mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, man qatala dhimmiyan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang dengan sengaja membunuh seorang kafir yang sudah mendapatkan jaminan keamanan di negeri kaum muslimin, tidak akan pernah mencium baunya surga. Itu hak mereka, diatur dalam agama kita. Kemudian datang sebagian kelompok manusia mengatakan agama Islam intoleransi. Baca dan pelajari bagaimana hakikat Islam sebenarnya, Anda akan tahu bagaimana dan seberapa besar toleransi itu diajarkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lakum dinukum waliyadin. Ayat yang begitu pendek, bagi kalian agama kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang mereka untuk merayakan agama mereka, untuk meyakini agama mereka dan memaksa mereka untuk masuk Islam. Tidak ada paksaan dalam masuk Islam. Silakan mereka merayakan waliyadin. Dan kita dan saya memiliki agama, dan kita memiliki agama yang harus kita rayakan, yang harus kita pegang dengan kuat prinsip-prinsip dasar tersebut. Jangan sebaliknya, kita memeriahkan agama orang lain, merayakan hari-hari besar mereka, kemudian kita meninggalkan prinsip-prinsip dasar agama kita, meninggalkan ibadah-ibadah besar dalam agama kita. Lihat kaum muslimin, dari mana mereka? Bagaimana mereka? Apakah semeriah itu mereka merayakan sholat 5 waktu? Apakah semeriah itu mereka merayakan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kaum muslimin? Luar biasa, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap yang begitu bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dasar agama kita. Tapi sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita mengingatkan kepada kaum muslimin yang masih terjebak dan terpenjara dengan budaya-budaya seperti dan keyakinan-keyakinan seperti itu, yang masih membeo dan mengikuti. Kita mengingatkan saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih menjual atribut-atribut tersebut, dan kita mengingatkan saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih memfasilitasi anak-anak mereka dengan kartu Natal, dengan kartu tahun baru, membeli trompet dan yang semisalnya, dengan baju baru, dengan segala macam atribut. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa itu adalah bertentangan dengan prinsip agama kita, dan kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti tentang agama kita. Dan tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita kecuali kita mati dalam keadaan Islam dan membawa agama Islam ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa poin yang kami berikan atau kita peringatkan kepada kaum muslimin. Semoga
apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi saudara-saudara kita kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mereka ke dalam Islam yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Allah tabaraka wa taala yaqul fi kitabil aziz, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma man ahyaytahu minna فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.